Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tak bosan-bosan kita panjatkan ya, karena memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta nikmat yang luar biasa, yaitu keimanan dalam Islam, sehingga kita mengharap bahwa apa-apa yang kita melakukan di dunia ini berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amal soleh yang nantinya menjadi kunci kita gitu ya untuk masuk ke jannahnya. Serta tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa juga kita menjadikan doa kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam keimanan dan juga menyampaikan kebenaran gitu ya dengan Islam hingga yaumil akhir nanti. Dan semoga kita juga menjadi bagian ataupun golongan orang-orang yang kelak bersama Rasulullah SAW di mana tidak hari tanpa naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar obsesi setia ya untuk rubrik obsesi yang insya Allah, yang alhamdulillah gitu setiap minggu sudah kita laksanakan ataupun kita adakan gitu. Nah, untuk siang hari ini seperti kata Mbak Eno tadi bahwa topik kita adalah terkait dengan niat gitu ya. Ini sebenarnya bukan perkara yang baru gitu ya Mbak Eno dan pendengar obsesi kalian gitu, tetapi terkadang justru malah perkara-perkara seperti ini dianggap sepele gitu ya, sehingga kita rasanya tidak tidak membuang-buang waktu lah gitu ya untuk kita mendengarkan ataupun mempelajari kembali terkait dengan niat ini gitu. Dan bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita untuk selalu memperbaiki niat-niat kita gitu ya, karena ternyata bahwa niat itu sangat urgent sekali, dan niat itu tidak cukup hanya dengan niat saja, tetapi niat itu harus benar. Maka topik kita pada siang hari ini adalah urgensi niat yang benar tuh ya. Nah, kalau kita tadi bicara tentang niat gitu ya, kita coba gambarkan sebuah ilustrasi sederhana ketika kita mengirim surat gitu ya, mengirim surat, lalu surat yang kita tulis kita masukkan ke dalam amplop, sudah kita kasih perangko misalnya kalau surat yang kita kirimkan melalui pos gitu ya. Ya, tetapi surat tersebut tidak memiliki tujuan gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengirim surat tidak ada tujuannya? Atau misalnya surat yang kita tulis tadi salah gitu ya, salah alamat yang kita tuliskan. Nah, kemungkinan besar gitu ya, kalau salah alamat surat ini akan sampai tetapi bukan pada tujuan yang sesungguhnya. Nah, tapi kalau tadi tidak punya alamat, maka sungguh surat itu tidak akan sampai gitu ya. Nah, itulah kalau kita berbicara tentang niat, urgensi niat tadi, bahwa amal ataupun perbuatan kita itu ibaratkan seperti amplop tadi gitu ya, dan niat itu seperti alamat surat, sehingga setiap amalan ataupun perbuatan kita itu ya harus ada niatnya gitu ya, agar apa? Agar tujuan dari perbuatan itu sampai gitu ya. Nah, maka seperti tadi kita ilustrasikan dengan surat dalam amplop itu, jika tidak tertulis alamatnya atau salah tulis alamat, maka ibarat tadi kepada amal itu, amal yang kita kerjakan tidak akan bernilai pahala gitu ya, bahkan bisa bernilai ataupun berujung kepada neraka. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Oleh karena itu makanya niatnya itu tadi harus benar gitu ya. Nah, bagian pertama kita bahas dulu terkait dengan apa itu niat. Tentu hal yang pertama kita harus ketahui niat itu apa ya. Dan niat itu ternyata secara bahasa artinya adalah al-qasdu atau maksud, dan al-iradah atau keinginan. Nah, jadi ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan itu harus dibarengi dengan niat gitu ya, yaitu harus ada maksudnya dan ada keinginannya. Maka tadi kalau tidak ada maksud dan keinginan kita berbuat, lalu kita berbuat sesuatu untuk apa gitu ya. Sehingga tadi
Kalau tidak benar, maka kemungkinan niat kita itu, perbuatan kita itu justru malah bisa membawa kita terjerumus gitu ya ke neraka. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa niat itu adalah dikatakan sebagai al-qasdu atau al-iradah, lalu di mana tempat niat? Kan gitu. Niat itu tempatnya seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wan niyatu muhalluhal qalbu bittifaqil ulama'i fa innawa bi qalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'atuhun niyatu bittifaqihim. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Maka jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan pun, menurut Ibnu Taimiyah itu sudah disebutkan sebagai niat gitu ya, dan dianggap niatnya itu dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama gitu ya. Ini tertuang dalam Majmu'ah Al-Fatawa gitu ya, karena karya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita bicara tentang niat, tempatnya di mana, maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa niat itu memang letaknya itu adalah di hati. Jadi niat itu adalah perkara hati, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita tidak melafazkan niat itu sendiri dan kita sudah berniat meski tanpa melafazkannya, kalau kata Imam Ibnu Taimiyah berdasarkan ijma ulama atau kesepakatan ulama, maka hal itu merupakan sesuatu yang sah. Contoh misalnya sholat. Kita kan ini nanti misalnya mau sholat zuhur gitu, untuk kita perempuan gitu ya. Jadi kan kita sholat zuhur, tentunya kita tahu bahwa kita itu sedang sholat zuhur, dan pasti niatnya adalah sholat zuhur. Tanpa misalnya kita lafazkan niat itu pun, kalau menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan kesepakatan ulama, niatnya sah gitu ya. Jadi sholat kita itu sah ya. Kalau mau dilafazkan juga bagus kan gitu. Jadi mau dilafazkan niat itu ataupun tidak, karena tadi letak niat itu adalah di hati, maka tidak menjadi persoalan ya, tidak menjadi masalah. Yang masalah itu adalah kalau kita sholat tidak berniat, lalu nanti tujuannya kemana gitu sholat itu ya kan. Nah, sama dengan puasa juga, misalnya puasa Ramadan ya, kalau sudah bulan Ramadan tentu niatnya adalah puasa Ramadan, bukan puasa sunnah gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau puasa Ramadan tapi tidak berniat bakalan puasa Ramadan yang itu adalah puasa wajib, lalu pas Ramadan itu puasanya untuk apa ya? Jadi diniatkan dalam hati meski tanpa dizahirkan gitu, niatnya dianggap sah gitu ya oleh kesepakatan ulama gitu. Nah, sepenting apa sih gitu ya niat itu, sehingga tadi dikatakan bahwa urgensi niat itu harus benar. Dan ternyata niat itu ada fungsinya gitu ya, ada beberapa fungsi untuk amalan-amalan ataupun perbuatan kita ya. Nah, yang pertama, fungsi niat itu adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, contoh ada ibadah yang tadi hukumnya fardu ain, seperti sholat fardu ya, sholat 5 kali sehari semalam, memakai hijab kan gitu ya, kemudian juga dakwah gitu, thalabul ilmi. Nah, itu adalah perkara-perkara yang hukumnya adalah fardu ain di dalam syariat. Dan kemudian ada yang sifatnya fardu kifayah gitu ya, penyelenggaraan jenazah gitu ya, dakwah jamaah itu sifatnya fardu kifayah gitu. Dan ada yang termasuk seperti amalan-amalan sunnah seperti sholat rawatib gitu ya, kemudian sholat witir, dan juga sekedar sholat sunnah saja, artinya berapa sholat sunnah yang lainnya. Tentu antara yang tadi hukumnya fardu dengan sunnah itu niatnya harus berbeda. Karena tadi yang pertama, fungsi niat itu adalah sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Jadi nggak bisa misalnya aku mau sholat zuhur tapi niatnya sholat sunnah gitu, nggak bisa begitu ya kan. Maka dikatakan salah alamat ya. Kalau sholat zuhur niatnya adalah fardu kan gitu ya, fardu zuhur. Kalau sholat sunnah rawatib niatnya adalah sunnah rawatib, tidak bisa fardu rawatib ya. Nah, jadi yang pertama fungsi niat itu adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, mana yang fardu, mana yang sunnah kan gitu. Nah, kemudian yang kedua,
fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi ada memang orang-orang yang ketika dia melakukan amal atau perbuatan itu tidak selalu bernilai ibadah. Kenapa? Karena tadi kembali kepada niatnya. Ada yang melakukan itu hanya karena kebiasaan, ya kan? Nah, contoh misalnya puasa. Kalau puasa berarti kan meninggalkan makan, minum, dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Tetapi terkadang seseorang bisa meninggalkan makan dan minum itu karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Walaupun tadi ada juga yang memang berniat meninggalkan makanan dan minuman itu karena niatnya adalah ibadah, yaitu puasa tadi. Contoh misalnya kan orang yang diet misalnya. Orang yang puasa diet kan tentu berbeda niatnya dengan orang yang berpuasa ibadah yang tadi hukumnya adalah sunnah. Aku mau puasa, kenapa? Aku mau kurus, aku mau diet dulu, yaitu niatnya puasa untuk diet gitu ya. Nah beda tadi kalau kita puasa itu niatnya apakah tadi itu adalah wajib, misalnya seperti puasa qadha kalau dia bukan di Ramadan gitu ya, atau puasa sunnah ya Senin Kamis misalnya, atau sunnah-sunnah yang lainnya gitu ya. Jadi ini membedakan gitu ya antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi niat itu berbeda antara kebiasaan dan juga ibadah. Kenapa kamu pakai kerudung misalnya? Kenapa berhijab? Aku sudah terbiasa nggak menampakkan aurat keluar gitu. Tapi beda gitu ya ketika ditanya misalnya, kenapa kamu berhijab? Oh karena ini adalah perintah Allah untuk menutup aurat. Ya ini tentu itu beda gitu ya, beda antara tadi niatnya itu ibadah dengan kebiasaannya. Atau misalnya begini, kenapa sih kamu rajin belajar? Aku udah biasa belajar, aku nggak terbiasa kalau nggak belajar. Nah, tapi kalau misalnya tanya yang lain lagi gitu ya, yang tadi niatnya adalah ibadah, kenapa sih kamu rajin belajar? Karena belajar itu bagian dari kewajiban atau fardhu ain ya, thalabul ilmi. Maka itu adalah niatnya itu ibadah berarti gitu. Ya kan, dibandingkan dengan tadi yang dia rajin belajar hanya karena kebiasaannya. Nah, sehingga tadi yang kedua, fungsi niat itu adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kenapa sih kamu rajin sedekah misalnya? Aku sudah terbiasa sedekah kan gitu. Nah tapi kalau yang lain misalnya yang niatnya adalah ibadah, kenapa sih kamu rajin sedekah? Aku sedekah karena ini adalah bagian dari amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Maka tentu berbeda antara tadi kebiasaan dengan niatnya karena ibadah gitu ya. Maka berhati-hati karena tadi niat ini menentukan perbuatan kita atau amal kita apakah nanti bernilai ibadah atau hanya kebiasaan semata ya. Nah kemudian yang ketiga, fungsi niat itu adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah kan. Kalau tadi dikatakan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, kemudian membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya gitu ya, atau jenis ibadah. Kemudian yang ketiga, dia adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi orang ketika melakukan ibadah itu atau perbuatan itu juga tentu ada tujuannya, ya kan? Nggak semua orang ketika melakukan ibadah atau melakukan perbuatan yang soleh atau amal soleh itu niatnya adalah lillah, kan gitu. Nah contoh seorang beribadah karena mengharap wajah Allah atau kayak beribadah karena selain Allah, misalnya seperti apa? Mengharapkan pujian dari manusia gitu ya. Maka kalau kita beribadah itu hanya karena mengharapkan pujian dari manusia, maka sungguh tujuan kita atau berarti niat kita ketika melakukan amal soleh atau beribadah itu bukan lagi mengharapkan ridho Allah. Maka jelas gitu ya, niat itu akhirnya bukan lagi ridho Allah gitu, bukan ridwan Allah, tetapi kepada ridhonya manusia gitu kan. Nah jadi ini gitu ya, kita lihat bahwa tadi ada 3 fungsi gitu ya, ada 3 fungsi tentang urgensi niat yang benar, sehingga kita harus perhatikan gitu mana fungsi-fungsi tadi yang selama ini sudah kita
ambil gitu ya, atau sudah kita lakukan, atau ternyata niat kita selama ini beribadah atau melakukan perbuatan itu belum sampai gitu ya kepada niat yang benar. Dan bahkan dari tadi penjelasan dari fungsi-fungsi dari niat itu yang 3 tadi, nah bisa jadi kan gitu ya, selama ini kita belum tahu ternyata bahwa niat itu adalah pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Kemudian dia membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dan berikutnya dia membedakan antara tujuan seseorang dalam beribadah gitu ya. Nah, itu untuk fungsi dari niat yang benar. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan lalu bagaimana gitu ya agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan niat yang benar. Apakah cukup gitu ya dengan niat saja tanpa memperhatikan syarat-syarat ataupun ketentuannya. Mungkin nanti kita lanjut lagi Mbak Enor. Baik, dan rekan Rau, kita akan rehat sejenak, tapi buat rekan Rau semua yang ingin memberikan komentar ataupun pertanyaan, langsung saja kirimkan ke nomor 082299996105 atau tinggalkan komentar di live Facebook kita ya di @raupadangsidingpoint. Tetap di 105 Rau FM, your lifestyle. 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau, Eno dan juga Ustazah Ummuna Ilya kembali hadir untuk menyapa ruang dengar rekan Rau ya. Dan di sini masih bersama Eno dalam program acara Obsesi Obrolan Seputar Sakofa Islam dengan tema urgensi niat yang benar bersama Ustazah Ummuna Ilya. Dan Eno mau sapa-sapa dulu kepada yang sudah meninggalkan komentar di live streaming Facebook kita. Ada selamat pagi untuknya Kak Novia Oktari ya. Untuknya rekan Rau semua juga yang mungkin ingin memberikan pertanyaan seputar tema kita di hari ini, boleh langsung bergabung di nomor 082299996105. Oke, lanjut, kita persilakan kepada Ustazah untuk melanjutkan pembahasan di hari ini. Silahkan Ustazah. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan ada beberapa fungsi gitu ya dari niat yang benar. Maka saya ulangi kembali gitu bahwa niat itu betul-betul harus gitu ya, harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana gitu ya agar kita bisa menilai gitu bahwa amalan kita itu atau ibadah kita itu niatnya sudah benar. Dan tentunya yang kita harapkan dari Allah ketika amalan kita itu merupakan amalan yang sudah benar, karena tadi niatnya itu adalah benar, adalah pahala kan gitu ya. Nah, misalnya kalau kita melakukan aktivitas tadi saya katakan seperti belajar gitu ya, ada, atau misalnya seperti membaca, ada yang iseng membaca sekedar mengisi waktu luang dengan membaca karena memenuhi perintah Allah, tentu itu berbeda kan gitu ya. Membaca buku karena iseng, niatnya iseng, itu nggak dapat pahala. Nah, tapi kalau baca buku karena memenuhi perintah Allah atau belajar memenuhi perintah Allah, maka dia tentunya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niatnya itu adalah mengharapkan ridho Allah gitu ya, atau mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia atau hanya sekedar mengisi waktu luang gitu ya. Nah, bahkan dalam salah satu perkataan ulama gitu ya, Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya mempunyai niat untuk mencari keridhaan Allah agar mendapat pahala kelak di akhirat, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan orang-orang yang masih bodoh, serta berniat menghidupkan dan melanggengkan agama Islam. Jadi tujuan untuk mencari ilmu itu, niatnya itu harus untuk meraih ridho Allah gitu. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho dengan amalan kita, tentunya tadi ditopang dengan niat yang benar, maka hal-hal lainnya gitu ya, yang bahkan tidak kita sangka-sangka pun Allah akan beri gitu. Artinya bakalan banyak bonus-bonus lain yang akan mengiringi amalan kita tadi yang kita bahkan tidak tahu gitu. Kalau tadi kan misalnya kita belajar itu kan memenuhi perintah Allah gitu, dan ternyata ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan belajar tadi, ya Allah akan membukakan pikiran kita, memudahkan kita dalam ilmu
kan gitu. Sehingga misalnya kalau di sekolah kita bisa menjadi juara kelas misalnya, kan itu hanya bonus kan gitu, itu hanya bonus gitu. Nah tapi yang wajibnya itu adalah belajar. Atau misalnya karena Allah ridho dengan dengan kita melaksanakan perintahnya seperti menuntut ilmu atau thalabul ilmi, maka perkara-perkara yang misalnya hari ini ramai dilakukan oleh manusia gitu ya, mencari ridho manusia, mencari pujian manusia, tapi kita terhindar dari hal-hal yang demikian gitu ya. Atau misalnya berlomba-lomba untuk meninggalkan Allah, tetapi Allah menjaga kita. Karena apa? Karena Allah ridho kepada kita gitu ya. Nah mungkin bagi bapak-bapak juga gitu ya, misalnya ketika dia mencari uang sekedar iseng gitu, atau laki-laki yang mencari uang sekedar iseng mengisi waktu luang, tentu ini akan berbeda gitu ya nilainya di hadapan Allah ketika seorang laki-laki muslim yang dia mencari uang karena memenuhi perintah Allah. Misalnya seperti apa? Memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami kan gitu ya, atau sebagai seorang anak laki-laki yang menjadi penanggung jawab dalam keluarga. Tentunya berbeda tadi nilainya dengan seorang yang hanya sekedar iseng cari uang. Aku mau kerja, kenapa? Isi waktu luang. Ya kan, gak mungkin aku laki-laki gak kerja. Nah tapi kalau misalnya aku memang harus bekerja karena itu adalah perintah Allah, laki-laki itu kan wajib bekerja. Untuk apa? Karena dia punya tanggungan gitu ya, yang dibebankan oleh Allah di pundaknya untuk dibiayai gitu, baik dari segi sandang, pangan, dan papannya. Nah maka ini adalah suatu yang berpahala ketika tadi niatnya mencari uang itu atau mencari nafkah itu adalah untuk memenuhi perintah Allah. Jadi makanya sama kayak kita misalnya seorang istri gitu ya, di rumah itu kan kita sering uring-uringan gitu ya, udah kerja di rumah misalnya nggak ada yang menghargai, kita merasa kok nggak ada sih yang melihat kebaikanku misalnya, ya kan? Padahal sebenarnya karena kita tadi melakukan kewajiban di rumah itu atau menjadi ummul warobatul bait itu bukan karena Allah, tapi sudah karena aktivitas atau rutinitas gitu ya. Kenapa? Karena kalau tadi kita melakukannya ikhlas gitu ya, niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas itu memang berat ya Mbak. Ikhlas itu murni 100%, artinya nggak ada lagi yang lain selain dari Allah yang kita niatkan gitu. Berat, tetapi bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Kalau itu mustahil kita lakukan, tentu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan itu gitu ya kan. Berarti kita mampu untuk melakukan ikhlas itu. Nah sehingga ketika kita tadi melakukan pekerjaan rumah sebagai rutinitas, mengharapkan pujian suami, mengharapkan pujian mertua, tiba-tiba mertua nggak muji kan gitu ya, suami nggak muji, kan rasanya itu ngedumel gitu. Capek aku semua mengerjakannya tapi nggak ada yang muji, karena mengharapkan pujian dari manusia. Tapi lakukan saja karena itu adalah perintah Allah gitu ya, bahwa memang seorang istri itu kewajibannya ada di dalam rumah gitu sebagai ibu generasi gitu ya, pendidik utama ataupun pendidik pertama bagi anak-anaknya, kemudian manajer di rumah tangga kan gitu. Semata-mata lakukanlah hanya karena Allah, sehingga berbeda nantinya di hadapan Allah. Jadinya ketika niat kita mengurus rumah itu, meriayah rumah itu karena itu perintah Allah, niatnya untuk melaksanakan perintah Allah dengan niatnya mendapatkan pujian dari manusia, sekalipun itu pujian dari orang-orang terdekat kita ya. Kalau nggak dipuji kecewa betul kan gitu. Makanya jangan mengharapkan pujian dari manusia ketika amal atau perbuatan kita itu merupakan bagian dari kewajiban dari Allah yang tadinya kan niatnya lillah. Kalau niatnya lillah maka kerjakanlah, apakah manusia memuji ataupun tidak menghitung gitu ya, atau bahkan tidak menganggap, tidak masalah gitu. Kenapa? Karena Allah yang menilai niat kita tadi mengharapkan ridho Allah dan perbuatan yang kita lakukan itu benar gitu ya. Nah oleh karena itu Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak dasari niat tadi yang ikhlas karena Allah pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal ya. Kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah karena orang lain ingin mendapatkan pujian, tiba-tiba nggak dipuji, pasti berhenti. Kalau kita belajar karena ingin mendapatkan prestasi, tiba-tiba nggak berprestasi, kita pasti berhenti atau ngedumel kan gitu ya. Kenapa? Karena niatnya sudah melenceng ataupun salah. Karena tadi belajar
mengurus rumah adalah bagian dari kewajiban, sehingga niatnya harus betul-betul karena Allah gitu ya. Kita bercermin dari berbagai sifat-sifat terpujinya para ulama gitu ya, yang mereka itu betul-betul orang-orang yang ikhlas ketika mereka itu, bahkan seperti Imam Malik misalnya ketika dia menuliskan kitab Al-Muwatta itu ya, beliau mendapatkan 10.000 hadis, tapi setelah beliau ulang kembali, revisi kembali, dia hanya masukkan sebanyak 1.720 hadis gitu ya. Nah, padahal ia mengatakan bahwa suatu ketika aku mendemonstrasikan kitabku di hadapan 70 ulama fikih Madinah, semuanya menyetujuiku. Makanya dikatakan kitabnya itu disebut sebagai Al-Muwatta gitu ya, karena para ulama itu setuju. Nah, tetapi kan gitu, Imam Malik itu hanya menyematkan 1.720 hadis dari 10.000 hadis yang beliau temukan. Nah, seperti itu ya kan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan dari kemampuannya, tapi semata-mata itu adalah karena ridho Allah, dan memang yang diharapkan itu adalah ridho Allah kan gitu. Dan kita lihat sampai sekarang bahwa kitabnya Imam Malik ya seperti Al-Muwatta itu masih dipakai gitu kan, sehingga kita lihat keikhlasan beliau itu terbayar gitu ya oleh manfaat dari amal jariahnya, yaitu ilmunya yang dia sudah tanamkan dan sudah dia sebarkan ya ke berbagai penjuru dunia kepada seluruh kaum muslimin gitu. Tentu yang tahu gitu ya, ataupun yang pernah baca kitab Al-Muwatta gitu. Kalau untuk pesantren gitu ya, pesantren atau perguruan tinggi Islam itu karya-karya Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Nawawi, ini bukan kitab-kitab yang lain gitu ya, bukan kitab-kitab yang aneh kita dengarkan, tapi kitab-kitab klasik. Mereka adalah para ulama yang diakui gitu ya, yang diakui keilmuannya dan juga keikhlasan mereka di dalam memberikan ilmunya dan menerangi kita gitu ya dalam menuntut ilmu gitu. Lalu apa yang mereka dapatkan gitu ya, seperti misalnya Imam Nawawi tadi atau Imam Syafi'i, ketika mereka sudah banyak menuliskan buku-buku, kemudian meriwayatkan ataupun mengumpulkan hadis-hadis, berapa pahala yang didapatkan oleh Imam Malik sampai hari ini, dan berapa lagi pahala yang akan mereka dapatkan hingga nanti yaumil akhir kan gitu. Dan kemudian selain tadi niatnya itu ikhlas semata-mata karena Allah, bernilai ibadah, kemudian mendapatkan pahala dan tidak masuk neraka. Tentulah orang yang tadi niatnya ikhlas karena Allah, kemudian beramalnya benar cara-caranya, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah dan tidak masuk neraka. Karena bahayanya salah niat bisa menjerumuskan seseorang tadi kepada neraka. Beramal kalau karena manusia itu bisa menjatuhkan kepada riya kan gitu ya, ataupun itulah yang disebut dengan tadi kan salah niat. Misalnya mujahid atau para syuhada itu bisa nggak masuk neraka? Ya bisa saja, kemungkinan bisa gitu ya. Kenapa? Ketika misalnya mereka berjuang di jalan Allah bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi hanya mengharapkan pujian dari manusia, agar disebut gagah dan berani kan gitu ya. Atau misalnya ada orang-orang alim yang memiliki ilmu juga bisa masuk neraka gitu. Kenapa? Karena hanya ingin disebut sebagai orang yang faqih, orang yang berilmu gitu ya, pujiannya gitu. Manusia memang mengakui keilmuan para ulama gitu ya, tetapi kan tadi memang niat ini, karena dia tadi katakan adalah letaknya di hati, aktivitas hati, hanya dialah dengan Allah yang tahu. Maka nanti kan Allah yang akan mengukur gitu ya, niat kita itu ketika beramal itu apakah sudah karena Allah atau karena selain dari Allah. Nah, orang yang bersedekah juga bahkan bisa gitu ya masuk neraka karena hanya mengharapkan misalnya pujian dari manusia gitu ya. Kemudian ketika kita berniat ikhlas karena Allah gitu ya, kita tidak akan mudah kecewa gitu ya. Nah, maka tetap beramal, itu yang penting adalah kita ingin menggapai ridho Allah gitu ya. Yang kita cari adalah ridho Allah, agar Allah ridho kepada kita. Tentunya ketika Allah ridho, kita akan diberikan pahala oleh Allah, dan tidak walaupun manusia tidak menghargai kita gitu ya, atau tidak membalas kebaikan kita, atau bahkan manusia malah menyakiti kita gitu
gitu ya. Maka perkara niat tadi tidak perlu kecewa, tetaplah beramal soleh karena Allah yang meminta itu kepada kita, dan Allah yang akan menilai niat amal soleh kita, bukan manusia gitu ya. Dan berharap kepada makhluk itu adalah sesuatu yang sangat mengecewakan gitu. Nah, makanya jangan pernah berharap balasan gitu ya dari manusia. Aku sudah menolongnya tapi dia tidak pernah menolong aku, misalnya gitu. Rugi kali lah kalau seperti itu, ya kan. Nah, apa kalau bahasa kita bilang nasumarwa sudah aku tolong tapi nggak pernah pun dia menolongku ketika kesusahan misalnya. Ya bisa jadi ketika kita ditimpa kesusahan, butuh pertolongan yang dia nggak bisa menolong kita saat itu, ya kan. Nah, maka ketika kita menolong dia, ketika dia membutuhkan pertolongan lalu kita menolongnya, mengharapkan besok lusa dia menolong kita, ini kecewa sekali ini, ya kan, sakit banget itu. Nah, maka tolonglah manusia ketika memang membutuhkan pertolongan itu hanya karena Allah gitu ya. Dan oleh karena itu tetaplah taat gitu ya kepada Allah agar semakin dekat gitu kepada Allah ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka tadi ya kan, luruskan niat kita, kemudian perbaiki kan gitu ya niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan amal-amal kita, kalau sudah niatnya ikhlas lillahi taala, maka perhatikan yang kedua adalah caranya gitu ya. Apakah misalnya amalan kita itu jangan sampai tadi sia-sia, sudah niatnya ikhlas tapi caranya benar. Bersedekah tapi dengan cara mencuri misalnya, itu kan juga cara yang itu juga amalan yang salah gitu ya, bukan amal yang soleh begitu. Nah, mungkin itu Mbak Eno untuk urgensi niat yang benar untuk obsesi kita pada siang hari ini. Baik, dan kepada rekan Ral semua, kita rehat sejenak lagi ya sembari nanti masuk di sesi terakhir ya Ustazah ya. Baik ya, untuk rekan Ral semua tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, kita sudah memasuki sesi akhir di obsesi hari ini. Langsung saja kepada Ustazah, dipersilakan. Baik, tadi ya bahwa untuk closing statement kita pada siang hari ini, yang pertama tadi bahwa niat itu sangat urgent, harus benar gitu ya. Dikatakan niat itu benar kalau dia semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia gitu ya. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu betul-betul nauhaitunya karena Allah, bukan karena makhluk. Selain dari mengharapkan ridho Allah, maka niatnya itu maka tentunya dia akan tertolak gitu ya. Dan niat itu tadi walaupun tidak dilafazkan gitu ya, kata Ibnu Taimiyah, ketika memang kita sudah berniat melakukan suatu perbuatan atau ibadah itu akan tercatat sebagai niat gitu ya, walaupun tidak terzaharkan gitu. Dan ketika melakukan amal perbuatan, diperhatikan apakah amalan kita itu caranya ataupun syarat gitu ya, apalagi ibadah syarat dan rukunnya sudah tepat, walaupun tadi niatnya benar. Kalau dalam ibadah seperti ibadah makto itu syarat dan rukunnya tidak tepat, tentu juga itu merupakan amal yang salah, bukan yang soleh. Karena apa? Kita berharap dengan niat yang ikhlas, kemudian cara yang kita lakukan niat ikhlas benar, kemudian caranya juga benar, akan mendapatkan ridho Allah, lalu Allah ridho kepada kita, tentunya Allah akan memberikan pahala gitu ya kepada kita dengan limpahan yang luar biasa. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, memberikan kita pahala, tentunya Allah akan menjanjikan kita yang namanya tempat kembali gitu ya, sebaik-baik tempat kembali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Baik, dan terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan materi kita di hari ini. Dan juga untuknya Kak Novia, Kak Sri Nurhaini, Kak Ayu,
dan Kak Sani yang sudah bergabung dari via live Facebook kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Untuk obsesi kita dengan tema urgensi niat yang benar kita akhiri sampai di sini. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.